Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan juga Bapak Dika, selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis yang kami hormati. Saya, Zafira Zako Putri Prasetyo, dan juga teman-teman kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Koperasi Merah Putih pada kesempatan kali ini. Koperasi Merah Putih, solusi penguatan ekonomi rakyat, atau justru tantangan baru dalam tata kelola? Dalam beberapa waktu terakhir, mungkin kita sering mendengar soal Koperasi Merah Putih ini yang dipandang sebagai program penguatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi dalam skala nasional. Di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas, tata kelola, dan tata cara mengimplementasikan Koperasi Merah Putih itu sendiri. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini kami akan membahas Koperasi Merah Putih mulai dari latar belakang, potensi, resiko implementasi, dan juga berbagai isu-isu yang berkembang di masyarakat. Koperasi Merah Putih hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami keterbatasan modal, kesulitan dalam mengakses pasar, dan juga menghadapi rantai distribusi yang panjang. Kondisi tersebut membuat keuntungan yang diperoleh tidak optimal dan juga memperlambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu memperkuat posisi masyarakat di dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah melalui pengembangan koperasi. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui sistem koperasi yang lebih modern dan juga terintegrasi. Melalui koperasi ini, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap modal, distribusi barang yang lebih efisien, serta dukungan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, koperasi tidak berfungsi sebagai lembaga ekonomi saja, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses modal yang lebih mudah dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi, masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara lebih optimal. Pertumbuhan usaha tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang lebih mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi program ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Skala program yang luas menuntut adanya sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengawasan yang baik, serta tata kelola yang transparan. Oleh karena itu, penting untuk melihat berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh konsep yang baik, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Koperasi Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan kualitas sumber daya manusia, kompleksitas pengawasan, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, koperasi ini juga perlu diselaraskan dengan lembaga ekonomi lain agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi. Dengan demikian, tata kelola yang baik menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan program. Nah, salah satu isu yang paling banyak memunculkan pandangan soal Koperasi Merah Putih ini adalah kewajiban untuk melakukan pelatihan dasar militer bagi para calon manajer Koperasi Merah Putih. Pemerintah menyampaikan bahwa pelatihan dasar militer tersebut digunakan untuk mengembangkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan juga persiapan mental untuk menghadapi Koperasi Merah Putih. Namun sebagian pihak justru menanyakan relevansi antara kewajiban wajib militer ini dengan Koperasi Merah Putih, yang seharusnya skill sebagai seorang manajer itu kemampuan untuk manajemen, kemampuan untuk mengelola bisnis, dan juga kemampuan untuk mengatur ekonomi. Dari perspektif komunikasi bisnis, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan regulasi. Program ini juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat dibangun melalui komunikasi yang jelas, transparansi dalam pengelolaan, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi. Apabila masyarakat memahami tujuan dan manfaat program secara baik, maka peluang keberhasilan program akan semakin besar. Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih bukan hanya berbicara mengenai pembentukan sebuah lembaga ekonomi. Program ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Potensi yang dimiliki memang besar, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada tata kelola yang baik, sumber daya manusia kompeten, serta kemampuan membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih dapat dipandang bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai ujian mengenai bagaimana Indonesia membangun kepercayaan untuk memperkuat ekonomi rakyat. Terima kasih semuanya.